Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Sugeng dalu para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih kali Pak Deyon. Ing dalu menika wonten ing acara Ngudharasa Lingsir Wengi. Pada malam hari ini kita akan membedah atau mengulik budaya dan filosofi Jawa. Kita badhe ngulik utawi ngudar budaya lan filosofi Jawi dan ugi saperangan saking bagian Nuswantara sanesipun ingkang saestu adiluhung. Dan kita akan mencoba menggali kearifan lokal, terutama kearifan budaya dan filosofi Jawa dan juga sebagian daerah Nusantara kita yang sangat luhur ya. Maka hari ini kita akan memulai satu persatu barangkali dari daerah Jawa dulu. Kita mulai dari awal mula legenda atau terjadinya bahasa Jawa, di mana dalam cerita ini nanti akan ada sebuah cerita legenda Aji Saka atau Aji Soko, kalau orang bilang Aji Soko, orang lain barangkali bilang Aji Saka. Nah, kita mulai dari awal ini ya. Aji Saka diceritakan itu berasal dari India dan datang ke daerah Jawa dengan sebuah kapal dengan dua orang abdinya, yaitu namanya Sembodo dan Doro, atau kalau orang lain, orang bukan Jawa, berarti Dora Sembada. Kalau orang Jawa bilang Doro dan Sembodo. Jadi mereka bertiga diceritakan datang dari India menaiki kapal dan turun di sebuah pulau yang namanya Pulau Majeti ya, Pulau Majeti. Bisa juga mungkin cerita ini Pulau Majeti barangkali Pulau Bali ya, karena di sana di Pulau Bali itu juga dikenal adanya tahun Saka, tahun di mana ini barangkali juga diciptakan oleh Aji Saka. Dalam ceritanya ini Aji Saka bertiga turun di Majeti, kemudian ada berita bahwa di Pulau Jawa ada seorang raja yang sangat lalim ya, yang sangat kejam. Oleh karena itu Aji Saka ingin mencoba melihat dan barangkali ada cita-cita ingin menaklukkan raja ini. Nah, raja ini namanya Dewoto Cengkar, yang terkenal sangat jahat dan suka ya mengambil harta milik rakyatnya, termasuk mengambil gadis-gadisnya. Bahkan ada juga cerita yang diceritakan bahwa raja ini suka memakan manusia. Oleh karena itu Aji Saka sangat tertarik untuk mendatangi raja ini. Kemudian Aji Saka sampailah di suatu daerah di kerajaan ini, namanya rajanya bernama Dewoto Cengkar. Didakan itu rajanya di Medang Kamulan. Barangkali kalau sekarang namanya Kediri, atau lalu nanti menjadi kerajaan Kediri. Nah, di Medang Kamulan ini tinggal seorang janda yang namanya Rondo Sengker ya. Rondo Sengker kemudian menampung Aji Soko ya dan Dora ya, berdua ya, karena Sembada satu Sembodo ditinggal di Pulau Majeti.
uh, beberapa hari Aji Saka tinggal di rumah Rondo Sengger ini, dan Rondo Sengger sangat senang ya, sangat suka dengan pemuda ini karena sangat rajin bekerja dan suka membantu tugas-tugas Rondo Sengger. Nah, pada suatu hari Aji Saka berkata kepada Mbok Rondo Sengger ini bahwa dia ingin menemui Raja Dewata Cengkar. Nah, tentu saja Nyi Rondo Sengger sangat kaget dan sangat sedih karena tahu rajanya sangat kejam dan takut apabila Aji Saka atau Aji Saka dianiaya, bahkan kalau dibunuh, sehingga keberatan Nyi Rondo Sengger ini. Jangan, ini rajanya sangat jahat, jangan-jangan kamu nanti dibunuh. Tidak usah khawatir, Mbok, saya bisa menjaga diri. Begitu bilangnya Aji Saka. Lalu Aji Saka berangkat menuju kerajaan, menuju istana Dewata Cengkar dan bertemu sang raja yang berbentuk raksasa. Kemudian Aji Saka bilang bahwa dia mau menjadi makanannya, menjadi kurbannya, dengan syarat apabila Baginda sanggup menyediakan tanah seluas ikat kepalanya, ya. Tentu saja Raja Dewata Cengkar tertawa terbahak-bahak. Wah, ikat kepalamu ya paling 2-3 meter ya. Biasanya di India kalau ikat kepalanya mungkin sedikit lebih lebar dari ikat kepala orang Jawa ya. Kalau orang Jawa bilang punya iket ya. Iket itu ada, kalau saya punya ini blangkon. Ini udah dicetak ya. Kalau iket itu biasanya berbentuk kayak ya kain ya. Kayak kain tutup meja begitu, lalu nanti diikat ya. Nah, orang India juga kelihatannya punya ikat kepala seperti itu. Kalau nggak salah namanya turban ya, bukan surban tapi turban. Yaitu dibelubel gitu, diikat juga agak tebal gitu. Sehingga raja menyanggupi untuk menyediakan tanah bagi Aji Saka yang diperkirakan ya paling 5 meter lah. Raja punya ya ribuan hektar, jadi kalau tanah ya sampai 10 meter sampai 100 meter itu kan tidak masalah. Dikatakan bahwa itu untuk beristirahat bagi Aji Saka yang sedang datang dari India, sehingga dia perlu istirahat beberapa hari di tanah yang disediakan oleh raja itu alasannya. Sehingga raja pun menyanggupi, mana ikat kepalamu, coba ditaruh di tanah. Ya, kemudian ikat kepala Aji Saka digelar itu ya di tanah di depan istana, dan raja mencoba menarik ya, mencoba kain itu sampai sejauh mana lebarnya dan panjangnya ya. Akhirnya kain itu ditarik terus tapi nggak habis-habis, udah 1 meter 2 meter 3 meter masih ada terus, sampai dia mau melewati pagar istana masih aja kainnya itu belum habis terus ya, sampai 5 meter 10 meter ya, sampai 1 kilometer itu kain itu masih ada, sampai akhirnya kain itu mencapai ke pinggir laut ya, sampai ke pinggir laut, dan kain itu masih bisa ditarik lagi, masih bisa digelar lagi. Nah, pada waktu Raja Dewata Cengkar mencapai pinggir laut itulah Aji Saka mengibaskan kain kepalanya sekuat tenaganya, sehingga
Raja Dewata Cengkar terpental jauh sampai ke tengah samudra dan tenggelam dan lenyap ya, dan mati mungkin ya, yang jelas sudah tidak ada di kerajaan itu lagi. Nah, itu cerita ringkasnya ya. Sesudah Raja Dewata Cengkar meninggal, maka Aji Saka diangkatlah menjadi Raja Medang Kamulan ya, sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya mengatur rakyat yang tadinya katakanlah tidak teratur, rakyatnya pada ketakutan. Nah, sekarang Aji Saka mencoba untuk mengembalikan istana itu ke jalan yang benar, sehingga dia menjadi raja yang baik yang melindungi seluruh tumpah darah ya, seluruh rakyatnya. Nah, pada waktu itulah Aji Saka yang sudah menjadi raja di Medang Kamulan ingat ya bahwa dulu dia pernah meninggalkan abdinya yang bernama Sembodo atau Sembada, yang dia bawa cuma satu ya. Dia punya abdi, yang satu Sembodo, satunya Doro atau Dora. Nah, Dora masih setia mendampingi dia di kerajaan, sedangkan Sembodo atau Sembada ditinggal di Pulau Majeti sendirian. Nah, terus dia ingat abdinya, maka dia menyuruh abdinya yang satu, yang Doro, untuk menjemput Sembodo yang ditinggal di Pulau Majeti beserta pusakanya. Abdinya kalau suatu adat kebiasaan itu seorang raja itu memang harus menyandang ya, mempunyai pusaka. Si Aji Saka mempunyai pusaka, tapi waktu itu ditinggalkan di Pulau Majeti dititipkan oleh abdinya si Sembodo. Maka si abdi satunya, si Doro, disuruh menjemput sahabatnya Sembodo dan mengambilkan pusakanya supaya dibawa pulang. Nah, pada waktu itu sebelum Aji Saka meninggalkan Pulau Majeti, dia berpesan kepada Sembodo, kamu harus tinggal di pulau ini sampai nanti saya jemput sendiri ya. Ingat, kamu harus membawa pusaka dan tidak boleh seorang pun yang mengambilnya kecuali ingsun, kecuali aku, kata Aji Saka waktu meninggalkan Pulau Majeti. Nah, itu si Sembodo ingat betul pesannya raja itu, bahwa nanti yang akan mengambil pusaka atau menjemput dia adalah Aji Saka sendiri, dan tidak ada orang lain pun yang boleh mengambil pusaka ini, kata Raja Aji Saka waktu itu. Nah, waktu Dora diminta untuk datang menjemput Sembodo, waktu itulah terjadi pertengkaran. Si Sembodo tidak mau diajak pulang atau mau diambil pusakanya. Dia pesan dulu, Tuan Aji Saka meminta saya untuk tetap tinggal di sini sampai Tuan Aji Saka mengambil pusaka ini dan menjemput saya. Kalau tidak ada, tidak bisa. Maka terjadi pertengkaran hebat antara Doro dan Sembodo. Mereka bertengkar, satunya memegang prinsip masing-masing. Si Doro juga, saya diutus Raja Aji Saka, kalau tidak bisa membawa kamu, saya bisa dukung. Sembodo juga bilang, saya juga disuruh Tuan Aji Saka tidak boleh memberikan pusaka atau pergi-pergi dari pulau ini kalau tidak dijemput sendiri oleh majikannya Aji Saka. Nah, sehingga terjadi
pertengkaran yang seru, pertengkaran sengit, dan akhirnya berkelahi, ya, berkelahi mereka satu sama lain, dan memang sama-sama sakti ini. Abdi-abdinya Aji Soko ini tidak seperti majikannya, ya, sakti mandraguna, sehingga terjadi perkelahian sampai berhari-hari. Akhirnya kedua-duanya sama-sama meninggal. Jadi mereka sama-sama kalah, sama-sama menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi mati bersama-sama. Nah, begitulah cerita dari dua abdi itu saling mempertahankan argumentasinya sehingga mereka sampai berkelahi sampai mati. Nah, sudah berbulan-bulan ini Raja Aji Soko menunggu kedatangan dua abdi yang disuruh tadi. Si Doro disuruh menjemput Sembodo, Sembodo disuruh pulang membawa pusaka. Atau udah 2-3 bulan nggak balik, ya, nggak pulang. Nah, akhirnya Aji Soko menyusul sendiri menjemput kedua abdinya ini. Dan alangkah terkejutnya ketika menyaksikan kedua abdinya sudah meninggal, ya, dua abdinya yang setia meninggal. Terus ini baru teringatlah Aji Soko teringat akan pesannya dulu waktu sebelum meninggalkan Pulau Majeti. Dia memang berpesan agar jangan ada yang mengambil pusakanya, jangan ada yang menyebutnya kalau tidak raja sendiri, tidak Aji Soko sendiri. Sehingga tersadarlah bahwa Aji Soko mengakui kelalaiannya, mengakui kesalahannya, sehingga abdinya yang setia, Sembodo dan Dora, dua-duanya meninggal berbarengan. Nah, dari peristiwa yang sangat tragis ini, kemudian Aji Soko dikabarkan, diceritakan membuat sebuah puisi atau sebuah lagu atau puisi atau cerita, ya, barangkali cerita pendek gitu. Nah, ceritanya itu dalam yang sekarang dalam bentuk tulisan Jawa, ya, tulisan Jawa yang terdiri dari yang pertama Hono Coroko, ya, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo. Itu adalah intisari dari cerita, ya, cerita yang diceritakan tadi. Dikatakan Hono Coroko itu artinya ada utusan, ya, ada utusan. Coroko, lalu Podo Sawolo. Podo Sawolo itu pada berkelahi, pada berantem, ya, Podo Sawolo, pada berkelahi atau pada berantem. Lalu yang ketiga tadi Podo Joyonyo, sama-sama saktinya, sama-sama ampuhnya, sehingga tidak kalah tapi juga tidak menang karena sama-sama draw, mati bareng, ya. Jadi Doro dan Sembodo mati berbarengan. Lalu yang terakhir itu Mogo Bodongo. Mogo Bodongo tinggal batang, ya, tinggal jenazahnya. Jadi tinggal 2 jenazah yang dijumpai oleh Raja Aji Saka, karena dua-duanya sama-sama sakti. Jadi sama-sama menang tapi juga sama-sama kalah karena tidak ada yang unggul, ya. Itulah intisari dari cerita Aji Soko yang tadi mengalahkan Raja Diwoto Cengkar, kemudian mengutus abdinya tadi. Yang pertama disuruh tinggal di Pulau Majeti, yang satunya disuruh menjemput, dan akhirnya terjadi kesalahpahaman, ya. Yang satu mempertahankan pendapatnya karena disuruh tinggal dan jangan pulang dan jangan boleh ada yang mengambil pusaka. Yang satu disuruh kamu harus mengambil temanmu, harus menjemput temanmu supaya pulang, ya, karena rajanya sangat sibuk, jadi mungkin lupa, ya, lupa akan janjinya, lupa akan sumpahnya. Dan dalam filsafat Jawa itu kalau
orang bilang itu sabdo pandito ratu ya. Seorang raja itu bersabda hanya sekali, tidak boleh 2 kali 3 kali, tidak boleh menelan ludahnya sendiri, tidak boleh mengingkari janji, karena raja ini diikuti oleh seluruh rakyat satu negara. Maka jangan sampai seorang pejabat, apalagi seorang raja, atau mungkin kalau sekarang seorang presiden ya, itu mencela-mencela istilahnya ya, tidak boleh ngomong A ngomong B ya, esok sore ya, esok dele sore tempe, istilah dalam bahasa Jawa, esok sore sore tempe, nggak boleh. Jadi harus konsekuen ya, harus konsekuen atau istiqomah ya, istiqomah apa ya, istilahnya harus selalu ya sekata, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh sama. Itulah akhir ceritanya, dan inilah menjadi awal dari acara ini. Silakan video ini di subscribe, like, dan share apabila bermanfaat untuk orang-orang lain. Oke, mekaten para sederek bilih wonten kalebatan nyuwun pangapunten. Mugi sami manggya rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.